Kejadianku ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Saat itu, aku senang sekali karena akan menyaksikan konser band favoritku. Memang bukan yang pertama mereka konser di Indonesia, tapi ini yang pertama kalinya aku bisa melihat band itu. Band asal Amerika ini. Tak heran banyak penggemar band ini adalah anak muda, karena lagu-lagunya yang bisa dibilang enak didengar, dan kadang beberapa jika liriknya diartikan akan mewakili perasaan-perasaan, apalagi untuk orang-orang yang patah hati. Meskipun band ini terbilang aliran musik keras. Malam itu harusnya aku pergi ke konser bersama temanku, tapi karena dia berhalangan untuk ikut, akhirnya aku pergi ke konser itu sendirian. Konsernya tidak digelar di akhir pekan, jadi memang beberapa orang merasa riskan untuk datang, karena tidak ingin keesokan harinya keteteran, apalagi yang sudah bekerja. Sebenarnya aku bisa saja mengajak teman-temanku yang lain, tapi percuma. Mereka tidak suka dengan band yang akan datang ini. Tapi bagiku, band ini selalu mempunyai tempat yang khusus di hatiku. Bukan hanya karena lagu-lagunya, tapi juga pengalaman yang melekat dengan kisahku yang dulu. Bisa dibilang, aku tumbuh besar dengan band ini. Hingga akhirnya, aku pun pergi seorang diri mengendarai mobil dari Bandung menuju Jakarta hanya untuk menonton band itu. Konser itu digelar di Jakarta. Karena tidak ingin kena macet, aku berangkat sekitar jam 12 siang. Open gate dari konser itu dibuka setelah maghrib, dan rencananya konsernya dimulai pukul 8 malam. Selama perjalanan, aku terus memutar lagu band ini, sekedar untuk menghafal kembali lirik-liriknya, dan ya, agar aku tidak merasa sepi di perjalanan. Namun perjalanan saat itu tidak begitu lancar. Di tengah jalan tol itu, entah aku lupa kilometer berapa, terjadi kemacetan yang panjang. Biasanya ada perbaikan jalan, namun ternyata ketika aku lihat, ada sebuah kecelakaan di sana. Mobil pun bergerak pelan-pelan, karena juga ingin melihat kecelakaan apa itu. Ketika aku lihat, aku lihat sebuah mobil berwarna putih yang terguling hancur dan masuk ke sisi jalan. Sepertinya itu kecelakaan tunggal. Sedikit sempat kulihat di dalam mobil itu ada pengemudinya. Yang kulihat hanya tangannya saja, tapi sepertinya itu seorang perempuan. Selalu deh. Gini nih, kalau perempuan nyetir tuh suka nggak hati-hati.
pasti main handphone tuh. Jadi aja kecelakaan. Hal itu membuatku menjadi ekstra hati-hati. Setelah melewati lokasi kecelakaan itu, jalanan pun nampak lancar. Dan singkat cerita, aku bisa sampai tepat waktu di venue konser itu akan digelar. Baru saja aku masuk dan mencari parkir, aku merasa takjub. Penonton sudah memadati venue. Kebanyakan dari mereka memakai baju hitam, karena band ini memang musiknya cukup keras. Kulihat mereka mulai mengantri masuk. Aku tidak mau ketinggalan. Setelah memarkirkan mobil, aku pun langsung menukarkan tiket dan ikut mengantri. Hingga sekitar jam 6:30 malam, semua sudah siap di dalam venue. Kulihat panggung yang cukup besar, yang sudah siap untuk menghibur para fansnya yang datang di konser itu. Selama menunggu konser dimulai, aku agak sedikit mati gaya karena tidak ada yang ku kenal di sana. Aku hanya duduk sesekali memainkan handphoneku sambil melihat ke sekitar, siapa tahu ada juga yang bernasib sama sepertiku. Hingga siapa tuh? Sekilas ku lihat berdiri seorang perempuan yang menarik perhatianku. Dia sedang berdiri sendirian dekat dengan sebuah booth penjualan merchandise. Dia mencuri perhatianku karena sepertinya hanya dia saja yang memakai baju putih di sana. Memakai dress pendek putih dengan rambut yang panjang, sangat mencolok mata. Dan sepertinya masih muda. Aku coba peruntunganku untuk mengajaknya ngobrol. Aku jalan mendekatinya, namun langkahku sempat terhalang oleh lautan manusia yang lewat di situ. Ketika aku lihat lagi, mana? Sayang sekali, perempuan itu sudah tidak ada. Dan tak berapa lama kemudian konser pun dimulai. Wah, aku sungguh terharu melihat band favoritku itu manggung. Para penonton pun sepertinya merasakan hal yang sama, larut dalam alunan musik yang emosional dan juga lirik yang menyayat hati. Setelah memainkan lagu-lagu yang cukup kencang, para penonton dibuat bernyanyi dan menari. Hingga mereka pun memainkan satu lagu yang bertempo slow. Sang vokalis menyuruh para penonton mengeluarkan dan menyalakan flashlight dari handphonenya. Dan semua penerangan pun diredupkan ketika itu. Dan kini nyala lampu hanya dari flashlight penonton. Dan ku pikir ini sangat luar biasa. Ku perhatikan para penonton sangat kompak. Hampir semuanya menyalakan flashlight di handphonenya. Kecuali satu orang yang tertangkap pandanganku tidak ikut mengangkat handphonenya dan menyalakan flashlight. Itu adalah perempuan yang sempat kulihat tadi. Tidak salah lagi, karena tidak ada lagi perempuan yang memakai baju putih di sana, kecuali dia. Dia memperhatikan band itu dengan serius.
Kuperhatikan wajahnya cantik, dengan rambut panjang yang terurai. Badannya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu kurus. Rasa penasaranku membawaku mendekatinya, karena kulihat dia hanya seorang diri dan menyempil di barisan paling belakang. Maksud hatiku ingin berkenalan dan mungkin saja bisa berteman. Aku lalu menghampiri dan mengajaknya berkenalan. Sendirian aja?" Begitu kataku. Namun dia hanya menoleh dan tersenyum, mengiyakan perkataanku. "Oh ya, aku Adit. Kamu siapa? Boleh kenalan kan?" "Sarah." Begitu jawabnya. Sarah namanya. Dia tetap memusatkan perhatiannya ke arah panggung. Mungkin dia tidak ingin diganggu. Aku pun mundur perlahan dan kembali memalingkan perhatianku ke panggung. Sesaat lagu itu berakhir, band itu kembali menggaungkan lagunya yang penuh distorsi dan membuat penonton yang sedari tadi syahdu menjadi energi kembali. Bersamaan dengan itu, kau lihat perempuan bernama Sarah itu sepertinya sudah pergi dan hilang di telan keriuhan para penonton yang ada di sana. Tak terasa waktu menunjukkan pukul 11:30 malam. Lagu terakhir sudah dibawakan sebagai penutup konser yang menurutku sangat luar biasa. Para penonton mulai membubarkan diri. Begitu juga aku. Aku berjalan menuju tempat parkir mobil sambil mengupload beberapa momen di Instagramku. Sampai loh, aku sedikit terkejut ketika hendak membuka pintu mobil. Entah kebetulan atau memang aku sedang beruntung, Sarah, perempuan yang kuajak kenalan di konser tadi, sedang berdiri tak jauh dari mobilku. Lantas aku pun mendekatinya. Sarah yang tadi kan?" Dia pun mengangguk sambil tersenyum. "Belum pulang?" Aku pulangnya ke Bandung. Kamu pulangnya kemana?" "Bandung juga." "Wah, sama dong kita. Mau bareng gak pulang ke Bandungnya? Aku anterin. Tapi kalau mau sih itu juga. Kalau udah ada yang nganterin juga sih, ya gak apa-apa. Ya, kali-kali aja." "Ayo, gak ada yang nganterin kok. Gak apa-apa nih aku ikut." "Ah, gitu? Ya gak apa-apa lah. Yuk, masuk yuk." Sepertinya ini memang hari keberuntunganku. Dengan semangat, aku pun mempersilahkan Sarah untuk masuk ke dalam mobil, dan kami pun mulai berangkat menuju Bandung. Di perjalanan Sarah tidak terlalu banyak bicara, sama seperti pertama kali kita bertemu. Sedang aku terlalu bersemangat bercerita tentang konser yang baru saja selesai kami tonton, hingga aku sepertinya lupa memberikan dia kesempatan untuk bicara. Sampai dia meminta berhenti di rest area. Katanya
ingin buang air kecil. Aku pun menuruti permintaannya. Tak jauh dariku di jalan tol itu memang ada rest area. Aku pun berhenti di sana. Dia pun turun melempar senyum pada aku dan berjalan menuju ke kamar mandi atau toilet umum. Beruntung banget sih gue. Lumayan juga sih Sarah ya. Hampir 15 menit aku menunggu Sarah. Dia tidak juga datang. Khawatir, aku pun turun dari mobil dan coba menyusulnya ke toilet umum. Meskipun aku tidak bisa masuk ke dalam toilet perempuan itu, aku pun bertanya pada penjaga toilet. "Pak, lihat cewek pakai baju putih segini nih, terus rambutnya segini, masuk ke toilet ini nggak? Yang tadi turun dari situ." Kujelaskan ciri-cirinya. Penjaga toilet itu bilang tidak melihat ada perempuan yang seperti ku gambarkan tadi. Masuk ke toilet itu tidak ada katanya. Mau nggak ke toilet ya? Mana sih dia? Siang nih pasti kabur nih cewek. Nah, apa sih? Takut sama gue. Orang gue niatnya juga baik mau nganterin. Rese dasar. Gitu ketusku. Seraya kembali ke mobil. Dan ketika aku kembali ke mobil, aku sedikit tertegun malu ketika aku lihat di dalam mobilku sudah ada Sarah. Dia masuk dari mana? Perasaan tadi mobilnya dikunci. Mungkin gue lupa ngunci kali ya. Aku pun masuk ke dalam mobil. Kamu udah di mobil? Aku pikir kamu kemana. Tadi aku nyariin kamu dulu. Dia tidak menjawab. Dan kulihat kepalanya bersandar ke jendela. Dia nampak tertidur. Ya sudahlah. Mungkin kecapean. Aku pun lanjutkan perjalanan Bandung. Perjalanan ke Bandung melewati tol Cipularang itu. Jalanannya saat itu tidak begitu ramai. Aku pun cukup heran. Biasanya jam-jam segini masih banyak mobil yang berlalu lalang di tol ini. Tapi ini bisa dihitung jari. Aku lupa menanyakan kemana Sarah hendak pulang. Mungkin alamat rumahnya. Tapi kupikir nanti sajalah. Ketika sampai di gerbang tol Paster, Sarah akan kubangunkan. Kutancapkan gas di jalan yang cukup kosong itu. Kulihat kiri kanan, memang sepi. Hingga di sekitar kilometer 90, aku dibuat terkejut saat tiba-tiba saja Sarah menangis. Dia terisak. Bahunya sedikit bergerak-gerak. Dia menangis sambil memalingkan wajahnya ke arah kaca jendela. Hingga tangisannya semakin lama semakin rintih dan keras. Hal itu membuatku panik. Aku tak tahu harus bagaimana. Hei,
Hei, Sarah. Sarah, kamu kenapa? Kamu ngigau ya? Hei, Sarah. Tapi dia hanya terus menangis. Aku pun kini coba membangunkannya. Sarah, hei. Sarah. Aku coba menepuk bahunya. Ternyata dia tidak tertidur atau mengigau. Dan seketika itu Sarah menoleh ke arahku. Ketika kulihat, astaga, kulihat wajah Sarah kini berubah menjadi pucat dan penuh luka dan juga darah. Bau busuk ini menyeruak seketika di mobilku dan sangat menyengat. Baju putih yang ia kenakan kini terlihat lusuh dan perlahan berubah menjadi merah karena darah yang mengucur dari kepalanya itu. Dia menghadap ke arahku. Dia seakan menyodorkan tangannya yang hampir terlepas dari badannya. Dia mengangkat tangannya itu dan mencoba meraihku. Seketika itu aku langsung menghentikan mobilku, meminggirkan mobilku ke kiri jalan dan langsung keluar dari mobil. Untungnya tidak ada kendaraan lain saat itu. Dan ketika ku pastikan lagi, kulihat di dalam mobil, sosok itu sudah tidak ada. Aku mengusap-ngusap wajahku, tidak percaya dengan apa yang kulihat itu. Kulihat lagi ke dalam mobil, sosok itu sudah hilang. Buru-buru aku pun langsung masuk ke dalam mobil dan memacunya secepat mungkin. Debar jantung ini masih belum bisa kukendalikan. Tanganku masih bergetar. Sambil megang setir, aku coba berkonsentrasi. Lututku rasanya lemas begitu saja. Kuperhatikan terus ke arah jalan sampai katanya mau antar aku pulang. Kudengar ada suara perempuan di belakangku. Mobilku berhenti mendadak beberapa meter sebelum menabrak pembatas jalan. Hampir saja aku celaka karena panik dan ketakutan ini. Kulihat ke belakang lagi. Tidak ada siapa-siapa di dalam mobilku. Aku lalu berdoa sepanjang jalan hingga akhirnya aku pun melewati kilometer 90 itu. Dan aku mulai merasa tenang setelah itu. Hingga aku pun sampai di Bandung. Keesokan harinya, aku ditanya ibu tentang perjalananku semalam. Tentunya tidak kuceritakan pengalamanku bertemu dengan hantu di jalan tol itu. Ibu sempat khawatir ketika katanya mendengar berita kecelakaan di tol kemarin siang. Iya, aku ingat. Aku melihat kecelakaan itu. Dan aku tercengang ketika aku dengar nama korbannya adalah Sarah. Katanya dia berangkat dari Bandung ke Jakarta untuk menonton konser. Diduga remnya blong, membuatnya
tidak bisa mengendalikan mobilnya hingga terjadi kecelakaan dan membuatnya meninggal. Dan dia berangkat sendirian saat itu. Ibuku tahu karena Sarah adalah saudara dari teman ibuku. Mendengar kabar itu, bulu kuduku berdiri. Berarti yang ikut denganku dan bertemu di konser band malam itu adalah arwah penasaran Sarah.